Halo, selamat datang di pesawat. Halo Pak, selamat datang. Selamat datang. Halo, selamat datang. Sudah 10 tahun di luar negeri. Obat spesial untuk kanker lambung akhirnya berhasil dikembangkan. Menantu saya 3 bulan lalu terdiagnosis kanker lambung. Asal pakai obat spesial ini, dia pasti selamat. Halo? Nak, ayah sudah naik pesawat. Ayah tahun ini pemenang penghargaan kedokteran. Kenapa harus buru-buru naik pesawat ini? Ayah pesankan saja penerbangan khusus. Tidak apa-apa, Xiaoming. Ini obat untuk menyelamatkan nyawa. Tidak boleh ditunda. Pesawat ini saja. Ayah terlalu rendah hati. Menang penghargaan Nobel, tidak mau publikasi, bahkan pulang menyelamatkan orang, juga tetap rendah hati. Tidak masalah. Pemeriksaan kesehatan perusahaan terakhir. Tunanganmu, Li Qingqin, bukannya terdiagnosis kanker lambung? Tidak boleh ditunda. Ayah, setelah Qingqin didiagnosis, aku takut dia khawatir, jadi tidak beritahu. Benar. Jangan ganggu hidupnya dan pekerjaannya. Ya, ayah, Qingqin itu pramugari. Satu pesawat dengan ayah, dia membawa analyzer yang aku spesialkan untuk ayah. Butuh bertahun-tahun, biaya miliaran. Ayah sudah ingin lama, kan? Kebetulan, aku suruh dibawa untuk ayah. Baik, baik. Ayah, aku ingin. Tunggu Qingqin, kalau sudah sembuh, kita langsung menikah. Oh, baiklah. Oke. Ayah juga ingin cepat bertemu calon menantuku. Kalau begitu, ayah tutup telepon dulu. Sampai jumpa. Qingqin, ayahku pulang ke Indonesia, naik pesawat yang sama denganmu. Benarkah, Xiaoming? Urusan merawat paman, serahkan saja padaku. Menyuruhmu menjemput sendiri ayah peraih Nobel. Ini kesempatanmu untuk berkesan di depan calon mertua. Qingqin, sebentar lagi kamu akan menjadi istri direktur maskapai penerbangan, masuk kalangan atas. Jangan bercanda. Aku dan Xiaoming baru 2 bulan bertunangan, belum pernah bertemu Pei Jingxing. Hanya kalau dia setuju, baru dia mau menikahiku. Kalau begitu, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Tentu saja. Lihat, ini alat yang Xiaoming pesan khusus untuk Pei Jingxing. Hanya ada satu di seluruh dunia. Pei Jingxing sudah menginginkannya bertahun-tahun. Asal dia mau menerima ini, pasti dia akan menyukai calon menantunya. Wah, kalau kamu menikah dengan Xiaoming, tak perlu lagi jadi pramugari. Betul. Aku tak perlu duduk di kursi jelek ini, melayani si manis-manis itu. Qingqin, kalau kamu masuk keluarga kaya, jangan lupakan aku. Tenang aja, pasti carikan beberapa anak orang kaya. Jack. Ibu, ada yang bisa dibantu? Itu tolong ambilkan selimut. Selain selimut, perlu yang lain? Kau jepret diam-diam. Pria tua brengsek, berani kau jepret diam-diam. Apa maksudmu, Nona? Aku cuma mau ke toilet, HP-ku tak sengaja jatuh. Lampu kilatnya kok nyala? Maaf, mungkin tak sengaja nyentuh lampu kilat. Aku tak jepret diam-diam. Mana mungkin kebetulan HP jatuh, lampu kilat langsung nyala. Orang sepertimu begitu lihat pramugari langsung terpanak, ketahuan. Alasannya itu-itu saja. Jangan kira aku tak tahu isi hatimu. Nona, boleh kuperlihatkan album fotoku? Hah, lihat apa? Pasti isinya foto jepretan diam-diam. Benar. Sudah lama jadi pramugari, pria tua sepertimu sering kulihat. Memang sengaja pilih pramugari cantik untuk diganggu. Kurasa kau lihat Qingqin cantik, jadi sengaja begini mengganggunya. Cepat minta maaf ke Qingqin. Kalian berdua, mana bisa tanpa bukti sembarangan tuduh dan fitnah orang? Hal semacam ini harus ada bukti. Nanti semua orang bisa seenaknya memfitnah. Betul. Paman tadi duduk di sebelah saya. Ponselnya saja tidak dinyalakan. Mana mungkin dia memotret diam-diam? Kalian diam semua. Qingqin lah korban pemotretan diam-diam ini. Masa iya dia salah? Ini album foto saya. Silakan periksa, ada tidaknya foto yang diambil diam-diam. Periksa apa? Kamu pasti sudah menghapusnya tadi saat mengambil ponsel. Kamu
Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kalau tidak percaya, kita bisa cari pramugara. Wah, kamu main drama apa lagi ini? Dengar penjelasanku. Lepaskan aku. Duh, kamu kok begini sih? Kamu si manis. Gagal memotret diam-diam? Masih mau menyentuh Chinkin? Aduh. Aduh. Analyzer pecah. Analyzer pecah. Pria tua, kamu tahu tidak, kamu sudah... Menghancurkan apa? Kalian yang mendorongku sampai jatuh, bukan aku yang sengaja merusaknya. Masih ngotot. Ini hadiah untuk ayah mertuaku. Kamu merusak rencanaku. Hadiah apa? Aku sering memperbaiki barang di lembaga penelitian. Bisa diperbaiki. Diperbaiki. Kamu? Aku sebentar lagi ketemu ayah mertua. Ini hadiah untuknya. Bagaimana kamu memperbaikinya? Beberapa menit bisa selesai? Kalau begitu aku akan ganti rugi. Ganti pria tua sepertimu. Ini tunanganku. Habis puluhan juta baru dikembangkan. Kau mau ganti? Pakai nyawamu? Kau tak masuk akal. Mana ada orang berani menikahimu? Pria tua. Berani menghina Chinkin? Kalau kau celakakan Chinkin nggak bisa masuk keluarga kaya, mana bisa aku kenal orang kaya dan jadi kaya? Kau sengaja rusak rencanaku. Aku akan memberimu pelajaran. Ning, ambil barangnya. Ya. Jangan. Ini obat untuk menantu perempuanku. Dasar tak tahu diri pria tua. Hancurkan. Jangan dihancurkan. Kenapa masih merusak barang orang? Iya, barang kalian sendiri tak dijaga baik, mana bisa salahkan orang lain. Kalian berdua sebagai staf sengaja merusak barang penumpang. Aku akan laporkan kalian. Kau siapa? Berani melaporkan kami? Oh, aku tahu. Kau lihat, Chinkin kayak mau menipu uang ya? Rupanya mau menipu uang. Tapi, koper lusuhmu ini berapa harganya? Lihat tas ini. Ini tunanganku. Khusus pesankan untukku. Bisa beli belasan koper kamu? Di dalam kotak ini ada obat spesial penyelamat nyawa. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Chinkin sudah siap menikah ke keluarga kaya. Si manis seperti kalian ini berharga berapa? Satu tas Chinkin bisa menebus beberapa nyawa kalian. Kalian bicara keterlaluan. Benar, punya uang hebat ya? Kami semua lihat di sini. Kamu yang menjatuhkan barang orang. Betul. Aku akan rekam dan unggah ke internet, mempermalukan kalian. Ya, ayo kita rekam bersama. Orang seperti ini harus diusir dari maskapai. Betul. Kita tak boleh mentolerir perbuatan semena-mena ini. Kalian, nanti aku urus kamu. Matikan semua ponsel kalian. Kalau semua penumpang seperti kamu, siapa yang berani naik pesawat lagi? Kalian tahu ini maskapai siapa? Tentu tahu. Maskapai penerbangan internasional pertama, pesawat grup P. Kalian cuma pramugari kecil. Berani mengancam kami? Pramugari di sampingku, Lee Chinkin, sudah bertunangan dengan Presiden Direktur Maskapai, Pei Xiaoming. Dia akan menjadi istri Presiden Direktur Maskapai penerbangan internasional pertama nanti. Apa? Kamu tunangan Xiaoming, Lee Chinkin? Benar. Tunangan Xiaoming. Ternyata begini penindas yang sok kuasa. Aku tak akan biarkan kau masuk keluarga Pei. Aku nanti akan menikah dengan Presiden Direktur Maskapai. Ayah mertuaku tahun ini memenangkan penghargaan kedokteran Pei Jingsing. Kalian takut sekarang? Cepat simpan ponsel kalian. Lihat. Inilah kekuatan grup Pei. Dan Chinkin kami calon nyonya Presiden Direktur. Kalian menindas seperti ini tidak takut Xiaoming tahu? Orang miskin sepertimu, walaupun dipukuli mati, Xiaoming tak akan tahu. Apalagi peduli Chinkin adalah tunangan Pei Xiaoming. Di belakangnya ada maskapai internasional nomor 1 di dunia. Kaya dan berkuasa.
Membunuhmu semudah membunuh semut sangat mudah. Sekarang takut? Wanita semena-mena sepertimu jangan harap masuk keluarga Pei. Bocah tua berani bicara kasar. Setelah turun dari pesawat, aku akan serahkan kau ke Departemen Keamanan Bandara hingga namamu hancur. Li Qingqin. Nanti setelah turun, Pei Xiaoming akan datang. Saat itu kau akan tahu siapa yang dihukumnya. Bocah tua keras kepala. Ning, tangkap dia. Bocah tua, kau jangan asal bicara. Kau jangan asal bicara. Pei Xiaoming tahu. Takkan ku lepaskan kalian. Kau si manis. Berani halangi Qingqin nikah dengan orang kaya. Masih berani maki kami. Aku akan mengajarimu. Hentikan! Hentikan! Wakil Direktur Kian. Orang ini agak familiar. Kalian ngapain di sini? Aku di kelas 1, bisa mendengar kegaduhan di sini. Wakil Direktur Kian. Pria tua ini berani memotretku diam-diam dan merusak barangku. Aku dan Ning sedang memberinya pelajaran. Anda bukan tunangan Presiden Direktur. Nona Li, Anda tidak terluka? Aku sih tidak terluka. Tapi, dia merusak pemberian Xiaoming. Analyzer ayah mertuaku rusak. Kau membalikan fakta, memalsukan fakta. Kau cari mati? Berani bicara pada Nyonya Presiden Direktur, masih berani memotret diam-diam. Kalian bersekongkol. Pei Xiaoming tahu. Takkan ku lepaskan kalian. Kau ganggu ketertiban di sini. Memotret diam-diam Nona Li, memaki awak kabin. Seperti kau ini, si manis yang jorok, harus dipukuli mati. Ternyata perusahaan anakku, semuanya orang seperti ini. Hal buruk seperti ini, takkan ku bicarakan. Sekarang ku lapor. Panggil menara kontrol, panggil menara kontrol. Di sini ada masalah dalam tugas. Penerbangan A3145, ada penumpang memfoto calon istri direktur utama dan menghina kru kabin. Sangat mengganggu keamanan penerbangan. Minta izin melapor ke direktur utama. Dimengerti, sudah dilaporkan ke sekretaris direktur utama. Direktur PI A3145 yang dinaiki ayah Anda. Ada penumpang dan kru kabin terlibat konflik. Katanya menimbulkan keributan sangat mengganggu keamanan penerbangan. Apa? Ayahku tidak apa-apa kan? Cepat ke bandara. Baik. Tunggu Xiaoming menyelidiki kebenarannya, baru akan tahu semua yang kalian lakukan. Kamu, si manis, masih tidak mau mengakui kesalahan. Bukannya kamu ingin ini? Cepat letakkan. Di dalam ini ada obat spesial yang bisa selamatkan banyak nyawa. Bapak tua, kamu mau barang ini ya? Aku sengaja tidak kasih. Li Qingqin, ini bunuh diri. Bapak tua, aku tidak sakit. Siapa yang kamu takuti? 3 bulan lalu, kamu didiagnosa kanker lambung. Saat itu sedang masa kritis pengembangan obat spesial. Agar kau tak khawatir, tak ku beritahu. Omong kosong. Suamiku sangat mencintaiku. Kalau aku sakit, dia pasti menemani, menghadapi bersama. Mana mungkin dia bohong? Qingqin, pria tua mesum ini hanya ingin mengambil jasa ayahmu dan prestasinya untuk dipuji sendiri. Ini jelas menjelekkan Tuan Pei. Kau berani jelekkan ayahku? Aku tak terima. Letakkan sekarang. Obat spesial ini sangat berharga. Aku hanya bawa 1 dosis. Kalau kau hancurkan, kau yang bertanggung jawab. Hah? Kau sangat ingin selamatkan menantumu? Ini bukan hanya selamatkan 1 nyawa, tapi juga ribuan orang. Kalau obat ini pecah, itu tanggung jawabmu. Apa urusannya dengan kami? Kau tegas sekali. Banyak orang lihat. Kau lihat kan pengaruh grup Pei? Cukup Qingqin kami berkata. Siapa berani sebarkan? Benar. Kalau kalian berani sebarkan kejadian ini, grup Pei tak akan biarkan kalian. Si tua bangka, kau hina aku, kau cari mati. Kau benar-benar tak tahu diri. Obat ini untuk kanker lambung. Obat khusus. Obat khusus kanker lambung. Bukan ingin memenangkan penghargaan Nobel tahun ini? Ya. Saya pemenang Nobel itu. Pei Jingxing. Saya Pei Jingxing. Apa? Masa sih?
Tuan Pei Jingsing sangat rendah hati. Penghargaan kedokteran upacara penganugerahannya dibatalkan sendiri olehnya. Orang yang perilakunya sangat mulia, mana mungkin orang sepertimu yang berperilaku kotor dan berpikiran jahat. Iya juga. Kau pasti tahu Pei Jingsing tak mau muncul. Jadi kau palsukan dia untuk ancam kami. Kau ini, berani-beraninya menipuku. Bukankah kau sangat menghargai barang ini? Hari ini akan kuhancurkan. Hari ini akan kulayani, biar kau kapok. Bos Pei, pesawat sudah mendarat. Kita hampir tiba. Oke, ku beritahu mereka. Berani minta bantuan? Kalian keterlaluan. Cingkin, kamu dan ayah aman sekarang ini? Menara kontrol bilang ada yang menyerang kru pesawat. Xiaoming, paman belum kutemukan. Saat mendarat tadi, ada orang yang memotretku diam-diam. Jadi tertunda. Orang itu juga menghancurkan analyzer. Apa? Bisa sampai rusak? Analyzer untuk ayah itu? Pesawat sudah mendarat. Cingkin, tunggu. Aku segera ke sana? Baik. Presiden Direktur akan segera tiba. Segala yang kau lakukan hari ini akan membuatmu membayar mahal. Kalau Xiaoming tahu perbuatanmu, semua mimpimu akan hancur. Kalau kau tak tahu diri, jangan salahkan aku. Tidak. Jangan salahkan aku. Tidak. Ini bukan cuma obat penyelamatmu, tapi juga obat untuk ribuan orang. Kalau kau hancurkan, akibatnya kau takkan sanggup tanggung. Kau masih acting sekarang? Aku sangat tersentuh. Ini semua kau yang cari. Kau tahu kau telah membuat masalah sebesar apa? Ini menyangkut nyawa banyak orang. Yang lebih parah, kau mengubur jalan hidupmu sendiri. Pria tua Cingkin kami calon istri Presiden Direktur. Sekalipun sakit, Presiden Direktur punya uang bisa disembuhkan. Jangan samakan nyawa murahan kalian dengan Cingkin. Kalian masih tak sadar. Semua konsekuensinya kalian yang tanggung. Kamu benar-benar gila. Kalian hajar dia. Tendang mati kau. Tendang mati orang jahat. Gua aja udah capek. Masih aja nggak ngaku. Presiden Direktur sebentar lagi datang. Aku kasih kesempatan terakhir. Asal kau mau mengakui perbuatanmu, minta maaf padaku, aku bisa berbaik hati memaafkanmu. Nonali kasih kesempatan, cepat minta maaf. Mimpi kali Pei Xiaoming datang. Kalian jangan harap bisa kabur. Udah sekarat, masih keras kepala, simpan tenagamu untuk diucapkan di alam bakah. Hajar sampai mati. Siap. Tendang mati kau. Nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Berani menghina Nonali. Nanti Presiden Direktur datang, kau pasti tamat. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kok bisa ribut banget? Xiaoming, pria tua ini memotret saya diam-diam dan menghancurkannya. Hadiah yang kamu siapkan untuk ayah. Direktur Pei, Cincin kami sangat pemaaf. Asal dia mengakui kesalahan dan minta maaf, kami akan memaafkannya. Tapi dia tak tahu diri, ngotot tak mau mengaku. Kami cuma ingin memberinya pelajaran kecil, supaya dia tahu salahnya. Benar, Direktur Pei. Nonali sudah sangat tersakiti, cuma meminta sebuah permintaan maaf. Pria tua mesum seperti ini harus diberi pelajaran yang baik, biar tidak mengulanginya lagi. Xiaoming, tenang saja. Pria tua seperti ini sebentar lagi akan dikirim ke bandara, Departemen Keamanan akan menanganinya.
Lupakan, bawa dulu orangnya ke rumah sakit. Masalah lainnya, hitung nanti. Ayahku di mana? Aku tidak bisa menghubunginya. Di pesawat, kalian tidak menemukannya? Aku belum melihat paman. Tidak mungkin. Sebelum naik pesawat, dia menelepon saya. Dia jelas ada di penerbangan ini. Kalau begitu, apa paman mungkin di kabin kelas 1? Bapak Pei kan tokoh besar di dunia kedokteran. Meski tidak naik penerbangan khusus, seharusnya duduk di tempat terbaik. Itu mewakili rasa hormat perusahaan padanya. Ayo kita pergi ke kabin kelas 1. Xiaoming, Xiaoming, kamu kenapa? Aku seperti mendengar ayah memanggilku. Tidak ada yang memanggilmu. Mungkin kamu salah dengar? Bapak Pei lama tidak pulang ke tanah air. Direktur sangat merindukan ayahnya. Kalau begitu ayo cari paman. Ya, Cingkin, kamu kenapa? Aku sakit perut. Sekretaris Dang cepat panggil ambulans? Siap. Cingkin, kamu sering sakit perut. Kenapa kali ini parah sekali? Kanker lambung Cingkin makin parah. Tak bisa ditunda lagi. Ayah, kamu di mana? Pak Pei, ambulans bandara sudah di bawah pesawat. Cingkin, ayo pergi langsung ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Sudah pingsan. Cepat bawa ke IGD. Ayo. Nona Li, nanti setelah infus selesai, periksa dulu. Terima kasih, Dekan Jiang. Cingkin, tenang saja, Dekan Jiang di sini. Pasti kamu baik-baik saja? Cingkin, kalau sudah periksa, pulang dulu saja. Aku ke kantor dulu. Baik. Li Qingqin kena kanker lambung, masih tidak diberitahu? Gejala Li Qingqin makin parah tiap hari. Kita masih tidak beritahu dia? Jangan beritahu dulu. Obat khususnya belum sampai. Kalau Cingkin tahu dirinya sakit, tapi tak ada solusi, hanya akan tambah cemas. Kalau begitu, Bapak Pei Jingsing bukannya hari ini bawa obat khusus pulang? Tapi aku masih hubungi dia. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dijawab. Coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat diangkat sementara. Tunggu ayah pulang, bawa laporan pemeriksaan, tunjukkan pada ayah. Baik. Saat ini Bapak Pei satu-satunya yang bisa menyelamatkan Nona Li. Cingkin saya titipkan pada Anda. Tenang saja. Sebelum Bapak Pei kembali, saya akan menjaganya. Dekan Jiang, laporan pemeriksaan Nona Li sudah keluar. Presiden Direktur, coba lihat. Kanker lambung Nona Li sudah stadium akhir. Penyakit Cingkin memburuk sangat cepat. Harus segera hubungi Bapak Pei. Saya telepon ayah lagi. Akhirnya kamu sadar. Kamu sudah koma 3 jam. Saya di mana? Ruang gawat darurat Bandara Pei. Terima kasih. Ayah, akhirnya angkat telepon. Kamu di mana? Saya di ruang gawat darurat bandara. Kenapa kamu di sana? Saya dipukul sampai luka parah. Terbangun sudah di sini. Sekarang bagaimana? Dokter sudah melakukan perban darurat. Saya masih di ruang gawat darurat. Ayah, kamu harus bekerja sama dengan dokter, dirawat dengan baik. Berbaringlah dengan tenang di sana. Ayah segera ke sana, menyelidiki semua kejadian dari awal sampai akhir. Membuat orang yang melukaimu membayar 100 kali lipat. Cingkin, kamu tidak apa-apa? Cingkin, Sakit. Aduh, sakit. Kenapa? Apa aku benar-benar mau mati? Xiaoming di mana? Dia di mana? Tuan Pei
Cingkin sakit perutnya tak tertahankan, sudah menangis. Bagaimana kalau Anda pergi menjenguknya? Kamu urus dia dulu, aku urus beberapa hal, lalu menyusul. Baik, Dekan Jiang, aku mau menenangkan Chinkin. Anda bawa laporan pemeriksaan ini dulu, temui ayahku. Sekarang hanya ayahku yang bisa menyelamatkannya. Baik, aku paham. Xiaoming di mana? Kenapa dia tidak ikut masuk? Tuan Pei sedang sibuk urus sesuatu. Dia segera datang. Bagaimana kalau kamu minum obat pereda nyeri dulu? Sudah aku minum obat pereda nyeri selama 3 bulan. Tak ada perbaikan sama sekali. Chinkin, jangan khawatir. Ini hanya sakit perut biasa. Minum obat dengan teratur. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Asal minum obat spesial yang papa bawa pulang, Chinkin pasti sembuh. Aku nurut kata Papa Xiaoming. Aku akan rajin minum obat. Cepat pulih kesehatanku. Tuan Pei, Anda kenapa begini? Pasien banyak memar di tubuhnya. Kepalanya sepertinya mengalami benturan parah dan 2 giginya tanggal. Saya sarankan segera bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Jika ada cedera internal, khawatirnya bisa membahayakan nyawa. Tuan Pei, luka Anda parah sekali. Saya antar Anda ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit nanti saja. Anak saya bilang mau datang. Di mana dia? Anak saya bilang mau datang. Kenapa dia tidak datang? Anda datang. Tunangan Pak Pei, Li Qingqin, sedang tidak enak badan dan dirawat di rumah sakit. Pak Pei sedang tidak bisa datang. Saya terluka parah. Dia tidak peduli, tapi malah di rumah sakit menemani wanita itu. Tuan Pei, kanker lambung Nona Li sangat parah. Pak Pei tidak bisa segera datang, masih bisa dimaklumi. Ini, Pak Pei menyuruh saya bawa untuk Anda. Ini laporan diagnosis calon menantunya. Ini, laporan pemeriksaan selama 3 bulan terakhir. Ambil. Saya tidak mau lihat. Tuan Pei, kenapa Anda lempar laporan pemeriksaannya? Nyawa Nona Li sekarang di ujung tanduk. Dalam 3 bulan, berat badannya turun 10 kilo. Ada benjolan keras di perutnya. Ini gejala khas kanker lambung stadium akhir. Xiaoming menyembunyikan penyakitnya agar dia tidak khawatir dan memperparah kondisinya. Tapi dia tidak menjaga kesehatannya. Makanya penyakitnya berkembang sangat cepat. Tuan Pei, Nona Li sudah sangat parah kondisinya. Anda pulang kali ini bukannya bawa obat spesial? Pak Pei Jingsing sangat memperhatikan kondisi kesehatan Nona Li Qingqin. Sengaja menyuruh saya datang untuk mengambil obat spesial. Sekarang, Anda adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Awalnya saya bisa menyelamatkannya. Sayangnya, obat spesial sudah dihancurkan olehnya. Apa? Di pesawat saat kembali ke tanah air. Dia menuduh saya memotret diam-diam, memaksa saya minta maaf. Saya tidak mau. Dia lalu memukul saya sampai pingsan, bahkan dengan tangannya sendiri menghancurkan obat spesial yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tunangan Pak Pei Jingsing ternyata adalah orang yang begitu jahat. Tunangan. Saya tidak akan membiarkan wanita munafik masuk ke keluarga Pei. Pak Pei Jingsing, Anda tenang saja. Dia di siang hari bolong, memukul Anda sampai luka parah, dan menghancurkan obat yang sangat penting ini. Saya pasti akan melaporkan semua kejadian secara jujur kepada Pak Pei Jingsing, agar Pak Pei Jingsing tahu wajah aslinya. Chin, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Kamu yakin? Tidak tinggal lebih lama di rumah sakit? Tidak apa-apa, Ning. Xiaoming bilang, saya hanya sakit perut ringan. Sudah minum obat pereda nyeri. Sekarang sudah baik-baik saja. Chinkin, kamu adalah gadis yang kuat. Ayah saya mengenalmu, pasti akan menyukaimu. Ayah baru saja menelepon saya, bilang dia di bandara. Ayo kita pergi menjemputnya bersama. Ya, Begitu dia lihat ayah dipukuli, pastinya dia sedih. ayo kita segera pergi. Aku sudah tidak sabar menemui paman. Pak Pei, waktu sendiri aku datang. Pak Pei, ada urusan mendesak yang harus saya laporkan. Aku mau menjemput ayahku. Tapi Dewan Direksi menunggu jawaban Anda. Xiaoming, urusan perusahaan penting. Aku saja yang jemput paman. Tenang, Pak Pei. Nanti aku temenin Cingkin pergi. Baiklah, Chinkin. Aku suruh sekretaris Zhang siapkan mobil. Ayahku kuserahkan padamu. Jaga dia baik-baik. Tak usah khawatir, serahkan padaku. Ayo kita pergi. Tak disangka Li Qingqin malah menghancurkan obat penyelamatnya sendiri. Ini seperti mengantarkan diri ke kuburan. Semua ini
akibat ulahnya sendiri. Sudah sampai, Kinkin. Ada 2 orang di dalam. Siapa sih Pei Jingsing ini? Mereka berdua tidak mirip juga. Chinkin, bukankah itu Dekan Jiang? Si manis di pesawat juga ada di sana. Kenapa dia bersama si manis ini? Aku mau lihat si manis ini mau berbuat apa lagi. Dekan Jiang, kenapa Anda bersama si manis ini? Apa sikapmu ini? Sopan santun dasar saja tak punya. Kamu si manis ini. Aku tak pukulmu sampai ke rumah sakit. Sudah dianggap kebaikanku. Beraninya kamu pada Tuan Pei berkata kasar. Hati sungguh jahat. Memukul Tuan Pei hingga luka, belum lagi. Bahkan sekarang, masih mengatai dia. Lebih buruk dari ular dan kala. Dekan Jiang, apa yang kamu omong? Bagaimana bisa membelanya? Dia kan di pesawat. Yang memotretku diam-diam. Kamu masih memfitnah Tuan Pei. Kamu tahu tidak? Tuan Pei ayah Direktur Pei. Ayah mertuamu. Bagaimana mungkin dia ayah mertuaku? Xiaoming bilang padaku, Pei Jingsing baru turun dari pesawat. Sedangkan dia, bersamaan dengan kami, turun dari pesawat. Dia sama sekali tak mungkin. Adalah Pei Jingsing. Chinkin, kamu terlalu pintar. Aku kan bilang, Tuan Pei berbudi luhur. Bagaimana mungkin dia seperti si manis yang mesumnya keterlaluan? Dia pasti dengan Dekan, berkomplot menipu kami. Aku Pei Jingsing. Kalian sungguh keras kepala. Li Qingqin, kamu benar-benar bodoh. Kamu, Dekan Jiang, mengingat kamu merawatku selama 3 bulan, aku berulang mengalah. Tolong kamu pahami, aku tunangan Pei Xiaoming. Tapi kamu dengan ini, orang yang mengaku ayah Xiaoming, berkomplot. Sebenarnya ingin apa? Li Qingqin, kamu sampai sekarang masih belum tahu kebenarannya. Yang kamu lukai adalah ayah mertuamu sendiri. Yang kamu hancurkan adalah obat penyelamat nyawamu. Obat spesial? Omong kosong? Dia memang orangnya. Penipu tak tahu malu. Dekan Jiang, kamu malah tertipu oleh kata-kata manisnya. Aku penipu? Kamu tahu nggak? 3 bulan lalu kamu kena kanker lambung. Tidak mungkin. Xiaoming bilang padaku, aku cuma sakit lambung biasa, bukan kanker. Itu Xiaoming nggak mau bikin kamu khawatir. Pak Pei sangat menyayangimu. Dia kasih tahu kami soal penyakit kankermu, agar kami selalu pantau kondisimu. Tapi kamu sungguh tidak tahu diri. Ketulusan Pak Pei pada Chinkin, siapa yang nggak tahu? Masa iya dia nggak kasih tahu Chinkin, tapi malah kasih tahu kalian berdua? Bercanda. Aku sudah sering menasihatimu, tapi kamu malah selalu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu nggak percaya kami, lihatlah bukti nyata ini. Xiao Jiang, ambil laporan pemeriksaannya hari ini. Biar dia lihat jelas. Baik. Ini laporan pemeriksaanmu hari ini. Chinkin, di sini tertulis kanker lambung stadium akhir. Ini laporan diagnosis 3 bulan lalu. Dan juga, selama 3 bulan ini, setiap laporan pemeriksaan. Chinkin, jangan-jangan kamu benar kena kanker lambung? Nah, baru percaya? Omong kosong. Hari ini Xiaoming berkali-kali bilang, aku cuma sakit lambung biasa. Minum obat pasti sembuh. Bukan sama sekali kanker mematikan. Ning, panggil satpam. Mereka terus-terusan menipuku hari ini. Akan kubuat mereka tahu akibat menipuku. Baik. Kamu ini, mau apa lagi? Akan kusampaikan perbuatanmu ke Pak Pei. Halo Pak Pei. Pak Pei, kamu... Si manis. Berani hubungi Xiaoming? Pak Pei. Ayahku kenapa? Halo? Ayahku tak mungkin kenapa-napa. Pak Pei, Nonali sudah menjemput ayahmu. Sekarang seharusnya sudah bertemu. Jangan khawatir. Nonali pasti akan merawat Pak Pei. Tidak. Pasti mereka alami sesuatu. Makanya Dekan Jiang buru-buru. Sekretaris Jiang siapkan mobil. Kita cari mereka. Ya? Itu mereka. Mengganggu istri presiden direktur. Akulah satu-satunya yang bisa selamatkanmu.
Aku tak sakit. Kalian terus bohong, aku kena kanker. Berani mengutukku? Tunggu ajalmu. Hajar mereka. Jangan sekali-kali kasihan. Kalian ngapain? Ayah, Tunggu, Xiaoming. Kamu memanggilnya ayah? Apa aku tidak salah dengar? Pria ini, bagaimana mungkin dia adalah ayahmu? dia memang ayahku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terluka parah begini? Anakku, kau akhirnya datang. Semua ini adalah perbuatan mereka. Presiden Direktur Pei, Anda akhirnya tiba. Li Qingqin menyuruh Satpam menghajar habis-habisan. Anda terlambat sedikit lagi, Ten Pei. Mungkin sudah tidak tertolong. Berani sekali kalian menyakiti ayahku. Xiaoming, ini bukan salahku. Semua gara-gara dia. Dia yang memotretku diam-diam di pesawat dan tidak mau mengaku salah. Kalau tidak, aku tidak akan menghajarnya. Presiden Direktur PI yang dikatakan Qingqin semuanya benar. Kalau saja dia memberitahu kami dia adalah Ten Pei, mana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Karena tidak tahu, aku adalah Pei Jingsing. Kalian bisa seenaknya memukul orang dan memfitnah. Benar-benar penjahat yang melapor duluan. Padahal jelas kalian yang salah duluan. Ten Pei, tidak mungkin orang yang memotret diam-diam. Kalian masih berani di hadapan Presiden Direktur Pei mencoreng namanya. Lihatlah kondisi Ten Pei. Tidakkah hati kalian sakit? Xiaoming, semua ini salah paham. Dengarkan penjelasanku. Salah paham. Ayahku sama sekali bukan orang seperti yang kau bilang. Kau sudah melukai ayahku sampai seperti ini. Masih mungkin ada kesalahpahaman besar apa lagi? Tuan Pei, wanita Li Qingqin ini telah melakukan lebih dari itu. Apalagi yang kau lakukan pada ayahku? Jangan dengarkan omong kosong Dekan Jiang. Semua ini karena kesalahpahaman. Aku hanya memberinya pelajaran, tak melakukan hal lain. Qingqin seharian ini selalu menyebut nama Tuan Pei. Kalau saja dia memberitahu kami bahwa dia adalah Tuan Pei, Qingqin pasti akan menghormatinya. Mana mungkin berbuat seperti ini? Kalian, sudah sering kukatakan pada kalian siapa diriku. Tapi kalian terus menyangkalku, terus menuduhku penipu. Tuan Pei, kondisi tubuh Anda terlalu lemah. Ayah, jangan bicara dulu. Duduklah di sini. Ayah, maafkan aku. Membuatmu menderita. Li Qingqin, ayahku sudah jelaskan semuanya. Apalagi yang mau kau bantah? Maaf, Paman. Aku salah. Seharusnya aku percaya perkataan Anda. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Maafkan aku. Mimpi. Jauh dari ayahku. Li Qingqin, ini semua karena kamu. Ayahku sampai jadi seperti ini. Pak Pei, jangan bicara seperti itu. Qingqin ini sepenuh hati ingin menikah denganmu. Dia bekerja keras tanpa mengeluh. Hanya dalam 3 bulan ini, dia turun 10 kilogram. Yang terjadi hari ini karena salah paham. Kalau tidak, kami tak akan sengaja bertindak kasar. Nanti kita semua satu keluarga. Damai itu berharga, Pak Pei. Kau malah memujinya. Li Qingqin, berat badanmu turun drastis sama sekali. Bukan karena yang kau sebut pengorbanan palsumu. Tapi karena setelah sakit, kau tak tahu mengendalikan diri. Jadwalmu kacau. Hingga penyakitmu memburuk. Sekarang sudah stadium akhir. Kanker lambung stadium akhir. Tidak mungkin. Xiaoming, kau sendiri bilang padaku aku hanya sakit lambung biasa, bukan kanker. Ini semua cuma omongan paman yang sengaja menakut-nakutiku, kan? Menakut-nakutimu, Xiaoming. Li Qingqin, laporan diagnosa 3 bulan lalu dan laporan pemeriksaan 3 bulan ini. Sudah kuminta Dekan Jiang untuk menunjukkan padanya, iya. Tetapi dia nggak percaya kalau dia sakit. Malah laporan-laporan ini dirobek-robeknya. Cepat kasih tahu dia apa dia sakit atau enggak. Direktur Pei, Anda sayang banget sama Qingqin berita dia sakit. Masa Anda nggak kasih tahu dia? Xiaoming sayang sama kamu, makanya disembunyikan. Karena kamu cuma percaya Xiaoming. Sekarang dia ada di sini. Biarkan dia ngomong sendiri, biar kamu nggak berharap lagi. Xiaoming, apa aku beneran kena kanker lambung? Betul, Li Qingqin, kamu 3 bulan lalu udah didiagnosa kanker lambung. Aku terlalu melindungimu, makanya sengaja disembunyikan. Cuma kasih tahu ayahku sama Dekan Jiang. Sekarang lihat ayahku sama Dekan Jiang. Kamu ke mereka udah ngapain aja? Xiaoming, aku kan nggak tahu. Nggak tahu situasinya. Ayahku sama Dekan Jiang udah kasih laporan pemeriksaannya ke kamu. Tapi kamu ke ayahku sama Dekan Jiang nggak percaya banget.
Malahan mereka dilukai sampai begini. Kamu tahu nggak? Ayahku pulang kali ini bawa obat spesial yang bisa nyawain kamu. Obat spesial. Kau hancurkan sendiri jalan hidupmu dengan tanganmu sendiri. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Cincin. Tidak mungkin. Aku yang memecahkan obat spesialku. Jangan takut, Cincin, Tuan P. Tapi, pemenang penghargaan kedokteran, obat spesial kanker lambung, diciptakannya. Dia pasti bisa selamatkanmu. Asal kau tulus minta maaf pada paman, dia pasti mau tolongmu. Benar. Benar. Paman. Aku benar-benar sadar salah. Aku tak seharusnya memfitnahmu. Kumohon, tolong selamatkan aku. Li Qingqin, aku sudah sering peringatkanmu, memecahkan obat spesial sama bunuh diri. Kau tak mau dengar. Orang keras kepala sepertimu tak bisa kuselamatkan. Tuan P, Anda peneliti, bermoral tinggi. Jangan berdebat dengannya. Maafkanlah dia. Anggap saja ia tak tahu diri. Kau tahu betapa berharganya obat spesial yang dia pecahkan 1 menit lebih awal bisa selamatkan 1 nyawa. Perbuatanmu telah sakiti banyak orang. Obat semahal itu kau tak layak gunakan. Jangan. Paman, bukankah Anda pulang ingin saksikan pernikahanku dengan Xiaoming? Tolong, pertimbangkan hubungan keluarga kita. Tolong selamatkan aku. Sampai saat ini, kau masih bermimpi jadi burung phoenix. Keluarga Pei kami tidak akan mengizinkan orang sepertimu masuk. Xiaoming, kita sebentar lagi akan menikah. Kau tidak akan menolakku, ya? Li Qingqin, walaupun ayahku tidak berkata apa-apa, aku tak akan menikahimu, wanita berhati ular. Xiaoming, kita saling mencintai bertahun-tahun. Kau tak akan meninggalkanku, kan? Li Qingqin, selama bertahun-tahun ini, kau berpura-pura manis dan lucu di dekatku. Kalau bukan karena ayah pulang, aku takkan tahu kau wanita sekejam ini. Salahku tidak melihat siapa dirimu sejak awal. Li Qingqin, ketulusan anakku padamu diketahui semua orang, tapi kau hanya ingin masuk keluarga kaya. Di depan anakku, semua itu sandiwara. Aku tidak berpura-pura. Xiaoming, aku benar-benar mencintaimu. Pak Pei, walaupun Cincin berbuat salah hari ini, tapi selama ini dia selalu merawatmu. Masa muda seorang wanita berapa tahun lamanya, semua dia berikan padamu. Walaupun tidak ada jasa, tapi ada jerih payah. Kau tidak bisa karena kesalahpahaman hari ini menghapus semua masa lalu kalian. Xiaoming, kau takkan meninggalkanku, ya? Aku percaya padamu. Aku, Xiaoming, wanita ini sudah melukai saya di pesawat. Itu belum cukup. Saya ke ruang gawat darurat. Dia melihat saya lagi. Masih tidak mau melepaskan saya. Dia bahkan menyuruh 4 satpam ini memukuli saya dan Dekan Jiang. Anda melihatnya sendiri. Benar, Pak Pei. Mengapa masih ragu? Dia menyuruh satpam memperlakukan Tuan Pei seperti ini. Jangan lepaskan dia. Pak Pei, semua ini perintah mereka. Mereka yang menyuruh kami. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Benar. Wanita itu bilang istri direktur utama diganggu. Kami harus bertindak. Belum masuk keluarga Pei. Sudah semena-mena seperti ini. Kalau benar menikahi Xiaoming, seluruh grup akan dihancurkan oleh wanita ini. Li Qingqin, kau berani menyalahgunakan kekuasaan. Pak Pei, jangan dengarkan omong kosong satpam ini. Mereka semua berusaha menjilat Cincin. Kalau bukan karena kau sengaja bilang kau tunangan Xiaoming, bagaimana mungkin mereka berlomba menjilatmu? Saya... Li Qingqin, hubungan kita hanya sebatas pertunangan. Tapi bawahan sudah sangat patuh padamu. Kalau benar aku menikahimu, apa seperti kata ayah? Kau akan menelan seluruh grup Pei baru puas? Li Qingqin, aku benar-benar meremehkanmu. Bukan aku. Xiaoming, aku nggak mikir begitu. Aku cuma suka sama kamu, pengen nikah sama kamu. Dia tuh... Semua gara-gara dia yang ngasih tahu. Dia yang bilang paman itu bukan Pei Jingsing. Terus panggil satpam dan mukulin paman. Semua perbuatannya, apa? Cincin yang pengen nikah sama orang kaya kan kamu sendiri. Masa nggak mau ngaku? Dia itu Tuan Pei. Aku mau bantu kamu, malah nuduh-nuduh ngelesin kesalahan. Gara-gara kamu, aku jadi salah paham, paman.
gara-gara kamu di sampingku ngomong sembarangan. Jadi buat paman marah. Xiaoming nggak bakal mau nikah sama aku. Semua gara-gara kamu, aku jadi nggak bisa masuk keluarga kaya. Hah, Cingkin. Waktu ada rezeki nggak ingat aku. Waktu nyari kambing hitam cepet banget nuduh aku. Wajar kamu nggak diterima. Wang Ningning, dasar kamu. Kalau bukan karena kamu, aku udah jadi nyonya orang kaya beneran. Obat spesial dari paman udah aku minum dengan tenang. Badan juga nggak bakal kenapa-kenapa. Gara-gara kamu, aku jadi begini sengsaranya. Aku nggak bakal lupakan ini. Udah, berhenti. Sudahlah. Sekretaris Dang hubungi HRD, kasih mereka surat pemecatan grup P, nggak butuh mereka. Baik. Manajer HR untuk pramugari Li Qingqin dan Wang Ningning, kirim surat pemberhentian resmi. Baik. Bapak, Departemen SDM sedang hitung kompensasi. 10 menit lagi, Li Qingqin dan Wang Ningning akan terima pemberhentian resmi tertulis. Bapak Pei, ini urusan keluarga Anda. Tak ada hubungannya denganku. Kenapa saya dipecat? Wajah jahat yang panggil satpam, kemana perginya? Berani pukul Bapak Pei. Bapak Pei cuma memecat kalian. Tak menuntut tanggung jawab lainnya. Cepatlah bersyukur dan terima. Orang seperti kalian tak pantas di grup P. Sore ini, rapikan barang-barang kalian, pergi. Xiaoming, kau tak bisa begitu kejam. Meski kau tak ingat perasaan kita selama bertahun-tahun, ingatlah aku kerja di Bandara Pei bertahun-tahun. Kau tak bisa memecatku. Benar, Bapak Pei. Aku kerja di bandara bertahun-tahun, memberi banyak kontribusi. Susah capai posisi ini. Bagaimana bisa dipecat begitu saja? Perbuatan kalian di pesawat hari ini, kulihat jelas. Xiaoming, mereka harus dipecat. Wah, kerjaan beneran hilang. Xiaoming, jangan pecat aku. Aku masih kena kanker lambung. Kerjaan hilang. Gimana aku berobat? Sekretaris Dang, kasih dia ganti rugi 10 kali. Ya? Tunggu. Tunggu. Xiaoming, jangan kasih dia ganti rugi. Jangan tertipu sama dia sekarang, sama sikapnya yang menyedihkan. Tertipu. Kamu tahu nggak? Mereka di pesawat malah sama wakil presiden direktur perusahaanmu bersatu pukul aku. Dan beberapa satpam ini semua dengar dia. Kata-kata sepihak. Seluruh perusahaanmu masih ada berapa orang yang menjilat Li Qingqin? Kamu, Paman, kok bisa fitnah aku? Memfitnah kamu? Keempat satpam ini ada di sini. Mereka bukannya untuk menjilat kamu, baru datang ke ruang gawat darurat pukul seorang pasien. Li Qingqin, kamu terlalu jahat. Aku tidak. Diam. Gak mau dengar penjelasanmu lagi. Sekretaris Zhang, keempat satpam ini pecat juga. Pak Pei, kami dengar dia istri direktur. Dia yang suruh kami pukul habis-habisan. Kami cuma satpam bandara. Nggak berani nolak. Ya? Kami juga ditipu wanita ini loh. Dia suruh kamu pukul orang sakit parah. Kepalan kamu nggak kasihan sama sekali. Sekarang cari tanggung jawab, kamu malah saling lempar. Sekretaris Zhang, suruh mereka pergi. Silakan, semua. Sekretaris Zhang kembali ke perusahaan selidiki pengawasan di pesawat, dan juga Li Qingqin transaksi ekonomi dan bisnisnya. Ya, Xiaoming, kita sudah bersama bertahun-tahun lamanya. Kamu biarkan Paman menfitnahku. tunggu Sekretaris Zhang bawa catatan transaksi kecurigaan ayahku benar atau tidak, akan menjadi jelas. Ayah, aku akan bersihkan koruptor di perusahaan, semuanya bersih. Aku percaya padamu, nak. Ning, jika aku celaka, kamu juga takkan luput. Cepat pikirkan cara. Kamu sendiri susah selamatkan diri, masih sombong apa? Meskipun terjadi sesuatu takkan kena padaku. Berharaplah nasib baik sendiri wanita ini. Jika aku celaka, takkan kulepaskan kamu. Direktur P, saya dengar Anda dan Nonali di ruang gawat darurat bandara. Kalian tinggal begitu lama, tidak ada masalah, kan? Ini urusan keluarga saya, tak perlu memberitahu Anda. Direktur P, Anda dan Nonali segera menikah. Jika ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik, tak perlu dibawa ke perusahaan sekarang. Urusan kalian berdua sudah ramai diperbincangkan. Jika tersebar keluar, mungkin mempengaruhi citra perusahaan. Sekretaris Zhang baru kembali ke kantor. Waktunya sedikit. Wakil Presiden Qian, hidungnya setajam anjing. Jangan-jangan dia diam-diam dengan Li Qingqin. Benar-benar punya urusan kotor? Ayahku baru pulang hari ini, dipukuli oleh Li Qingqin tanpa alasan. Tuan Pei. Ah, bukankah itu orang di pesawat? Kenapa terkejut begitu? Tidak ingat aku? Di pesawat, kamu pukul cukup keras.
Tuan Pei, aku belum pernah bertemu Anda. Mungkin Anda salah orang. Xiaoming, orang-orang di perusahaanmu sungguh tidak bertanggung jawab. Masing-masing hanya berani pada yang lemah. Bahkan tak berani mengakui perbuatannya sendiri. Pasti ada kesalahpahaman. Presiden Direktur Pei, luka di tubuh Tuan Pei banyak yang didapat karena dipukul di pesawat. Kamu harus selidiki dengan jelas. Berikan keadilan untuk Tuan Pei. Presiden Direktur Pei, bagaimana kalau Anda ambil rekaman CCTV dari pesawat? Tuan Pei bersikeras mengira orang itu adalah aku. Aku tidak memukul orang. Kesalahan sebesar ini tidak akan aku tanggung. Sekretaris Zhang sudah mengirim video itu padaku. Untungnya aku khawatir. Li Qingqin akan menyusahkan aku. Sebagai orang menghapus video itu. Berani-beraninya kalian perlakukan ayahku begini. Penjaga, tangkap mereka. Presiden Direktur Pei, ini maksudnya apa? Kamu lihat sendiri. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Mustahil. Aku sudah menyuruh orang menghapus semua rekaman video. Sekretaris Zhang saat menyelidiki saat kotak hitam menangkap orang muda dengan barang bukti lengkap. Sekumpulan orang tak berguna. Xiaoming, wakil presiden direktur perusahaan berani menjulurkan tangannya, bisa seenaknya mengakses kotak hitam pesawat. Kau harus selidiki baik-baik. Tenang saja Bapak, aku akan mengusut tuntas hal ini. Kamu ini terlalu baik hati, makanya dimanfaatkan banyak orang. Kali ini adalah kesempatan baik membereskan perusahaan. Harus menegakkan gaya kerja yang ketat. Tenang saja Bapak, setelah semua urusan selesai, aku akan serahkan mereka ke polisi. Pak Pei, kalau aku benar-benar masuk ruang tahanan, aku hancur. Xiaoming, aku juga punya kanker lambung. Aku tidak bisa tinggal di sana. Pak Pei, ini cuma konflik kecil. Mengapa kau membesar-besarkan? Konflik kecil. Bapak Pei pulang untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Kalian semua tidak bisa membedakan orang penting memukul Bapak Pei sampai begini. Terjadi di pesawat hal yang begitu tidak manusiawi masih disebut konflik kecil? Xiaoming, staf bandara Pei kita, para karyawan harus menghormati pelanggan. Tapi mereka sama sekali merendahkan pelanggan hari ini, bahkan berani memukulku. Kalau tidak dihukum tegas, di mana etos kerja grup Pei kita? Tenang, akan kutangani dengan baik. Pak Pei, semua sudah diselidiki. Kenapa bisa ada pembelian sebesar ini tidak tercatat? Keuangan bilang semua itu Li Qingqin yang dilaporkan. Li Qingqin selama bertahun-tahun dia berkali-kali melapor pembelian ratusan ribu. Karena dia pacarmu, tidak ada yang berani menolak. 3 bulan terakhir dengan mengandalkan statusnya sebagai tunanganmu, jumlah pembeliannya mencapai jutaan. Bagus, dulu di depan Xiaoming, kau berpura-pura begitu manis. Tapi diam-diam menggunakan uang grup Pei untuk foya-foya semaumu. Kalau bukan aku yang pulang kali ini, aku takkan tahu tunangan Xiaoming. Ternyata orang seperti ini. Li Qingqin, bukankah aku memberimu kartu kredit tambahan? Bagaimana bisa kau menghamburkan uang perusahaan? Pak Pei, kalau Qingqin pakai kartu tambahanmu kan kau lihat semua. Kalau kau lihat Qingqin beli barang mewah sebanyak itu, masihkah kau menyukai ini wanita yang hanya cinta uang? Wang Ningning? Jangan kira aku tak tahu. Kau ambil barang mewahku lalu dijual kembali. Kau ini berani mengkhianatiku? Di pesawat masih pamer padaku tas mewahmu. Bilang nyawa kami tak sebanding tasmu. Ternyata begini asal-usulnya. Kalian berani menghina Pak Pei seperti itu. Obat yang diteliti Pak Pei bisa menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Kalian berkata begitu tentang Pak Pei, bukan manusia namanya. Tak kusangka, selama bertahun-tahun di sisiku uang begitu penting bagimu. Sekretaris Zhang, Li Qingqin, apalagi yang sudah kalian lakukan tanpa kusadari. Pak Pei, di rekening pribadi Li Qingqin masih ada pemasukan besar. Apa? Kamu diam-diam di belakang anakku berkolusi dengan siapa? Kalian keterlaluan. Lepaskan aku. Aku adalah yang ditetapkan Dewan Direksi Wakil Presiden Direktur. Pak Pei, intinya Anda terhipnosis oleh wanita ini sampai hilang akal. Apa hubungannya denganku? Aku hanya tidak sengaja memukul ayah Anda. Tapi aku juga anggota Dewan Direksi. Kalau terus ribut, malu kita berdua nanti. Aku tak mau ikut ribut, aku pergi dulu, tunggu. Bukti dari Sekretaris Zhang belum selesai dibeberkan. Kenapa buru-buru pergi? Karena Anda anggota Dewan Direksi aksi Li Qingqin di perusahaan yang merusak, juga menyangkut kepentingan perusahaan. Anda harus memberi penjelasan pada perusahaan. Pak Pei, aku sangat menghormati Anda. Hari ini aku bersalah pada Anda. Tapi kita tak boleh karena seorang wanita kecil merusak hubungan di antara kita. Lagi pula,
Ini juga urusan keluarga kalian, keluarga Pei. Aku percaya Pak Pei bisa mengurus urusan keluarganya sendiri. Bandara Pei, perusahaan sebesar ini, tidak boleh ada skandal. Wakil Presiden Direktur Qian, perusahaan ini milik keluarga Pei. Urusan keluarga Pei adalah urusan perusahaan. Kamu buru-buru banget. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Sekretaris Zhang katakan, siapa sebenarnya yang diam-diam bekerja sama dengan Li Qingqin? Pak Pei, saya tidak berhasil melacak informasi pengirim uangnya. Pei Xiaoming, kau berani main-main denganku? Masih terlalu hijau. Anak buah Pak Pei begitu tidak kompeten, mau dipermalukan. Kalau Bapak berpendapat hal ini adalah urusan perusahaan, maka besok saya akan laporkan semua hal tentang tunangan Pak Pei ke Dewan Direksi. Biarlah Pak Pei sendiri yang jelaskan ke Dewan Direksi. Li Qingqin, sebaiknya kau jelaskan sekarang dengan jelas. Kalau kau tidak ceritakan semua kejadian secara jujur kepada kami, maka kami terpaksa membawa kau dan Wang Ningning ke kantor polisi untuk diselidiki. Ayah benar, Sekretaris Zhang. Tunggu. Ini salah mereka. Apa urusannya denganku? Aku nggak mau ke polisi. Dasar bodoh dari mana? Masih ngomong sembarangan di sini. Di kartu ini ada 500.000. Wang Ningning, asal kau jujur ceritakan semua kejadian, aku tidak akan bawa kau ke polisi. Masih bisa memberimu bonus 500.000 yuan. Mana yang lebih penting, kamu pertimbangkan baik-baik. Wang Ningning, berani kamu. Pak Pei, kamu masih ingat nggak analyzer yang kamu pesankan khusus untuk Bapak Pei? Wang Ningning, alat itu sudah rusak sejak di pesawat. Dihancurkan di pesawat. Ngapain kamu sebut itu? Itu alat yang Xiaoming minta Li Qingqin bawa untukku. Butuh waktu bertahun-tahun, biaya ratusan juta. Tentu saja. Pak Pei untuk Bapak Pei benar-benar mengeluarkan biaya besar. Sayangnya sudah rusak. Semua gara-gara kedua wanita ini. Pak Pei, apa yang mereka berdua katakan semua bohong. Lebih baik kita serahkan mereka berdua ke kantor polisi. Hah, kamu takut apa? Kamu takut Pak Pei tahu kamu sudah mengambil banyak keuntungan dari sini. Bapak Pei Zong, kalian tidak tahu saat proyek ini baru dibentuk, Wakil Presiden Direktur selalu mendekati Qingqin, menyuruh Qingqin membisikkan di telinga Pei Zong untuk memengaruhi keputusan Wang Ningning. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan Xiaoming. Omong kosong, aku dan Li Qingqin hanya beberapa kali bertemu. Li Qingqin adalah wanita Pei Zong. Bagaimana mungkin seperti katamu? Aku selalu bersama Qingqin. Semua urusannya aku tahu. Pei Zong, bukankah Qingqin yang memperkenalkan bilang Wakil Presiden Direktur adalah peneliti, sehingga dia ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek ini? Xiaoming, apa yang dikatakan Wang Ningning benar? Ayah, ini khusus disiapkan untuk ayah proyek penelitian ilmiah. Saya memang dengar dari Li Qingqin, Wakil Presiden Direktur Qian punya pengalaman terkait. Baru saya percayakan padanya. Pak Pei, kalau begitu Anda dibohongi mereka. Wakil Presiden Direktur Qian lulusan sekolah teknik sama sekali tak pernah urus mesin. Dia janji pada Qingqin kalau dia jadi penanggung jawab proyek, uang yang dikorupsi akan dibagi separuh dengan Qingqin. Bagus. Rencanamu ternyata di depan mata Xiaoming sudah bertahun-tahun berjalan. Li Qingqin, aku tak pernah bersikap buruk padamu. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Pak Pei, perempuan ini bohong semuanya. Kau memfitnah. Aku sama sekali tak berbohong. Kau lewat hubungan dengan Qingqin dapat banyak uang haram kan? Masih banyak lagi. Pak Pei, dia orang tak becus, si tolol bisa masuk Dewan Direksi. Dia mengandalkan uang ini untuk menyuap. Wakil Presiden Direktur Qian. Masih ada penjelasan. Pak Pei, jangan percaya perkataan sepihak perempuan ini. Dia cuma demi 500.000 yuan mengarang cerita. Aku sama sekali tak mengarang. Di HP-ku ada riwayat chat mereka berdua. Kau HP-ku? berani sekali menghancurkan bukti. Pei Jingxing, saya menghormati Anda. Pemenang Nobel selalu menghormati Anda. Jangan sampai Anda tak tahu diri. Xiaoming, ambil rekaman dari ruang gawat darurat. Saya akan telepon ruang pemantauan sekarang. Jangan buang-buang tenaga, meskipun saya tak bisa menghapus video dari kotak hitam pesawat, tapi orang di ruang pemantauan semua adalah orang saya. Anda di Bandara Pei berkuasa sewenang-wenang. Tuan Pei, jangan bicara begitu kasar. Besok kembali ke grup. Saya dan Presiden Direktur masih rekan baik. Mari kita bicara baik-baik. Wakil Presiden Direktur Qian, Anda punya arus dana begitu besar di grup, cepat atau lambat kami akan tangkap ekor rubahmu. Pei Jingxing, setiap transfer saya dilakukan oleh bawahan saya. Apa yang bisa kau selidiki? Paling-paling mereka hanya jadi kambing hitam saya. Nah, saatnya telah tiba. Nah,
Saatnya telah tiba. Kami terima laporan ada penyaluran aset ilegal dari grup Pace. Saya yang melapor tentang mereka bertiga. Bawa mereka. Semua bukti ada di sini. Baik. Permisi, siapa Tuan Pei Jingsing? Saya, Tuan Pei, video Anda dipukuli telah kami terima. Baru pulang ke tanah air langsung mengalami hal ini. Saya turut prihatin. tidak apa-apa. Yang penting kalian datang. Saya sudah lega. Silakan istirahat. Baik. Ya, ayah, berkat ayah, saya baru sadar wakil presiden direktur Qian dan Li Qingqin ternyata diam-diam melakukan banyak kejahatan. Nah, ini semua demi grup Pei kita. Halo. Baik. Saya akan beritahu Tuan Pei. Tuan Pei, obat khusus kanker lambung yang terbaru sudah tiba di dalam negeri. Sekarang Anda bisa istirahat dengan tenang. Baik. Baik. Semuanya akhirnya berhasil diselesaikan. Ayah, Anda sudah bekerja keras. Cepat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Baik. Ayo,